Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan studi kasus yang kami ambil dari mata kuliah Sistem Pakar. Studi kasus yang kami ambil yaitu untuk mengatasi heterogenitas akademik siswa melalui pendekatan rule-based dan soft computing. Sebelum itu, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bintang Kurniawan dan juga rekan saya Sandi Wijaya Sugiarto. Sebelum dimulai dengan secara teknis bagaimana pengerjaan sistem pakarnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan kenapa sistem pakar ini mengambil studi kasus yang kami ambil. Nah, studi kasus yang kami ambil yaitu Madrasah Diniyah Jamiatul Khairat. Di sana, next di slide. Nah, di sana terdapat beberapa siswa yang mungkin secara jenjang pendidikan terlalu jauh. Contoh misalnya di sini ada 15 siswa. Dari 15 siswa tersebut, ada 3 anak SD dan juga hingga sampai 1 SMP. Tapi dengan adanya jenjang pendidikan seperti itu bukanlah menjadi masalah pada kasus ini, tetapi yang jadi masalah adalah kehadiran dan juga attitude pada anak tersebut. Sehingga bagi pengajar akan merasa kebingungan ketika menghadapi perilaku dan juga kebiasaan anak tersebut. Jadi, dengan adanya sistem paket di sini, itu bisa memberikan diagnosa cepat, objektif, dan juga akurat untuk menentukan strategi yang instruksional. Next. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, jadi ketika kemampuan guru itu akan dimasukkan dan ke dalam inference engine sehingga akan dijadikan sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Ini seperti gambaran blueprintnya. Next. Untuk di slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya Sandi. Baik, jadi selanjutnya di sini ada variabel-variabel yang tadi sudah disebutkan menjadi bahan dari sistem bakar ini. Ada variabel jenjang, ada variabel kehadiran, dan juga variabel perilaku. Di mana jenjang yang berbeda ini, yang heterogenitas ini, jadi dari satu kelas itu, dari satu kelas madrasah, ini khususnya kelas 4, dan di kelas 4 ini terdiri dari kelas 3, kelas 4, 5, 6 SD dan juga ada yang kelas 1 SMP. Jadi perbedaan jenjang itu disatukan dalam satu kelas madrasah yang sama. Kemudian variabel yang kedua ini ada variabel kehadiran, di mana ada yang sebagian murid itu termasuknya rajin dan ada juga yang sering absen atau sering izin. Dan yang ketiga di sini ada variabel perilaku, di mana perilakunya juga ada dua. Di sini ada baik dan juga kurang atau tidak fokus. Kemudian, nah setelah tadi ada variabel-variabel, di sini ada strategi untuk mengatasi atau mendiagnosis si permasalahan ini. Jadi yang pertama ada strategi A, yaitu akselerasi, di mana siswa yang memiliki nilai positif dari ketiga variabel tadi akan masuk ke sini. Kemudian ada juga strategi B atau penguatan. Di sini siswa mampu mengikuti, namun butuh pemantapan konsep dasarnya. Dan yang ketiga ada strategi C, remedial visual, di mana si mengalami kesulitan kognitif meskipun rajin. Jadi siswanya itu termasuknya ke dalam rajin hadir, namun dalam pemahamannya itu disebutkan kurang. Nah, untuk yang terakhir itu strategi D, di mana dalam tiga variabel tadi ini berlawanan dengan strategi A, di mana variabel atau strategi D ini semuanya di angka yang dapat dikatakan negatif. Jadi ada sering absen, attitude-nya kurang, terus kemudian juga jarang hadir, dan juga termasuk ke dalam variabel yang tadi disebutkan. Oke, selanjutnya di sini ada konstruksi aturan atau knowledge base-nya. Ini sama, hanya saja ini disajikan dalam bentuk seperti diagram. Jadi ada output A, di mana tadi variabel-variabel J jenjang, kemudian K kelakuan, K itu kehadiran, dan P itu perilaku. Di sini bakal masuk ke dalam beberapa output.
Jadi ini sama saja dengan slide yang tadi, namun disajikan di dalam grafik atau diagram yang berbeda. Selanjutnya di sini ada pembuktian validitas atau kalkulus terkait proporsionalnya. Nah, ini ada contohnya dalam salah satu siswa yang bernama Hoyer, di mana beliau ini siswa hadir. Nah, di sini ada proposisinya, ada variabel juga, ada P sama dengan hadir, siswa hadir rajin, ada Q, siswa berperilaku baik, ada R, siswa itu berasal dari kelas 3, 5, atau 1, kelas yang lancar, dan juga T atau strategi C. Nah, di sini, di dalam aturan sistem, ini terdapat beberapa fakta dan juga substitusi, di mana Hoyer itu hadir yang sering rajin, dan juga beliau berperilaku baik, dan juga, nah, adanya di kelas 4. Jadi, tadi sempat terlewat mungkinnya ada beberapa kelas itu, dari kelas 3, 4, 5, 6, sampai kelas 1 SMP itu, siswa-siswa yang terdapat di kelas berbeda itu juga memiliki perilaku yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini ada arsitektur mesin inferensinya atau forward chaining. Di sini ada dynamic input, kemudian di mana dynamic input ini konsol tanya atau jawab interaktif ketika guru memasukkan data. Kemudian fact assertionnya, di mana perintah memasukkan data menjadi fakta baru. Jadi yang tadi disebutkan pertama-tama ini guru itu sebagai sumber pakarnya, kemudian nanti pengetahuan dari guru akan dimasukkan ke dalam sistem. Dan di sini ada pattern matchingnya, di mana si mesin itu, sistem ini mengevaluasi atau berdasarkan prioritas-prioritas yang tadi telah disebutkan oleh si guru. Kemudian nanti akan memodifikasi terkait gimana strategi yang akan digunakan, dan terakhir itu auto generation atau perintah untuk mencetak rekomendasinya hasil akhirnya. Nah, kemudian di sini ada implementasi dari Eclipse IDE. Nah, di sini ada beberapa codingnya. Jadi ada rule base yang tadi disebutkan, seperti masukkan nama, masukkan kelas, bagaimana kehadirannya, dan bagaimana perilaku. Nanti akan muncul output-output tertentu. Untuk ini mungkin saya akan mendemokannya langsung di Eclipse IDE-nya. Nah, di sini untuk mendemokan kita pertama bersihkan dulu ya. Siapa tahu tidak bisa jalan. Kemudian di sini kita akan load. Nah, letaknya itu ada di, kalau di directory saya itu di sini. Ini adalah letak dari file si CLP-nya. Kemudian setelah ini, setelah ada indikasi true, maka kita bisa dengan prompt reset dan kita run. Nah, di sini masukkan nama siswa, misalkan kita menggunakan nama saya, contoh Sandi. Nah, masukkan kelas angka 1 sampai 6, kita contoh masukkan angka 5. Kemudian kehadirannya disebutkan absen misalkan. Absen. Nah, di sini baik. Kemudian pemahaman materinya contoh lancar deh. Nah, maka nanti di sini muncul hasil diagnosisnya. Misalkan di sini contohnya harus D, strateginya D, pendekatan personal gitu, karena sering absen. Nah, setelah itu kita akan lanjut. Setelah ada Eclipse IDE-nya, kemudian di sini ada evolusi terkait sistem, di mana ini adalah materi terakhir, yaitu soft computing. Nah, di sini kita memilih dengan ANFIS, di mana ANFIS itu Adaptive Neurophysics Inference System sebagai instrumen prediksi akademi massal. Kalau tadi kita berdasarkan rule based atau Eclipse yang gampangnya itu if else, nah nanti akan menjadi ANFIS menggunakan sistem ANFIS, elemen ANFIS. Nah, di sini ada mekanisme prediksinya juga terkait arsitektur model skenata ANFIS. Sama saja di sini ada input, kemudian ada proses data, fusifikasinya, kemudian nanti summation, dan terakhir itu bakal menjadi outputnya gitu. Apakah klasifikasi ini termasuk intervensi khusus atau berjalan normal. Nah, di sini ada sintesis teknologi rule based dan perbandingannya dengan soft computing, di mana ada beberapa poin yang menjadi poin untuk perbedaan atau perbandingan. Seperti di sini misalkan di Eclipse atau yang berbasis rule based itu ada
deterministik atau logikanya tegas, sedangkan di ANFIS itu termasuk ke dalam prediktif atau logikanya yang samar. Kemudian untuk di CLIPS itu termasuknya mikro karena tadi kita memiliki studi kasusnya yang hanya terdiri dari 15 data, dan juga untuk makro ini terdiri pasti lebih banyak atau big data. Kemudian untuk rule base itu ekstraksi manual gitu dari manusia, sedangkan si ANFIS ini pelatihan algoritma hybrid, dan yang terakhir toleransi ambiguitasnya ini rendah untuk si CLIPS, sedangkan si ANFIS ini memiliki toleransi ambiguitasnya yang sangat tinggi, adaptif terhadap anomali psikologi. Nah, untuk kesimpulannya, dari ambiguitas menuju objektivitas ini, pertama, validitas diagnosis. Ke-15, siswa berhasil diklasifikasikan ke dalam strategi A sampai D secara objektif, menyingkirkan ambiguitas penilaian pengajar, kemudian ada bukti matematisnya, di mana penarikan kesimpulan mekanis terbukti valid dan konsisten secara kalkulus, proporsional, dan silogisme, dan yang terakhir ada prototype interaktif, di mana program CLIPS ini dengan penalaran yang tentunya forward chaining siap digunakan untuk menerima input dinamis secara real time. Dan untuk terakhir di sini ada rekomendasi ekspansi teknologinya dari yang tadi semua rule based. Itu pertama, fase pertama itu terkait integrasi aplikasi web gitu, di mana memindahkan engine Clips tadi ke antarmuka web modern, misalkan penggunaan Laravel dan Vue.js agar praktis digunakan staf pengajar. Karena tadi kan masih berbasis Clips IDE, kemudian bisa diintegrasikan lagi ke dalam framework yang lebih modern. Yang fase kedua di sini ada menghubungkan dengan RPP generator, misalkan menghubungkan hasil diagnosis dengan generator modul ajar, menerbitkan draft RPP sesuai profil siswa, dan yang ketiga baru yang tadi, eksperimen hibrida yang makro atau menerapkan elemen ANFIS, di mana elemen ANFIS pada data skala regional yang lebih luas. Kan kalau tadi datanya kita masih secara mikro, yaitu hanya terdiri dari 15 data, sedangkan di rekomendasi ekspansi teknologi itu ke fase yang lebih tinggi, yaitu penggunaan ANFIS. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi ke rekan saya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dan juga terima kasih atas perhatian. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.